Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asya Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 94. Masih halaman 94 yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari bawah. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga panca indera kita dari kemaksiatan, dan kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita akan sukses. Mengapa kita sukses? Karena yang paling tahu yang bermanfaat buat manusia itu pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bermanfaat untuk manusia Allah perintahkan, lalu manusia menjalankan, insya Allah bermanfaat dan sukses. Yang paling tahu bahaya buat manusia itu pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya buat manusia Allah larang, Allah cegah. Berarti orang yang akan sukses adalah yang Allah perintahkan dia laksanakan, yang Allah larang dia tinggalkan. Nah, panca indera kita diperintahkan oleh Allah digunakan untuk taat dan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Sekarang panca indera yang berikutnya. Wa ammal uzunu, adapun telinga, fahiya min a'zamin ni'ami, telinga itu nikmat Allah yang sangat besar. Wa qad khuliqat lil abdi, yang sungguh telah diciptakan oleh Allah untuk hambanya, liyastami'u biha kalama rabbih,
untuk hambanya itu mendengarkan firman-firman Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi telinga ini fungsi utamanya untuk apa? Untuk mendengarkan firman-firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim, untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quranul Karim. Nah, itu fungsi utama. Wa sunnata nabiyyihi, sunnah nabinya, sunnah Rasulullah, untuk mendengarkan ajaran-ajaran Rasul. Jadi fungsi telinga mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan ajaran-ajaran Rasul yang dibawa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perkataan yang paling utama setelah Al-Quran adalah sunnah Rasul, adalah hadis Rasul. Karena yang diucapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Beda dengan kita, omongan kita sering asal-asalan, sering tidak berguna, meskipun sering juga berguna kita ucapkan. Tapi kalau yang diucapkan oleh Rasul pasti wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi ucapan Rasul itu wahyu dari Allah, baru beliau ucapkan. Jadi perkataan yang sangat penting untuk kita dengarkan adalah perkataan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita mendapat pelajaran lalu kita amalkan. Wa kalamil ulama, wa kalamal ulama, dan perkataan para ulama, wal hukama'i, dan perkataan para ahli hikmah. Ulama dan ahli hikmah. Ahli hikmah itu dia ilmunya dikit, tapi dia ibadahnya tekun, sehingga Allah kasih anugerah keilmuan yang lewat ketakwaan, sehingga dia bisa tahu yang orang lain tidak tahu. Itu namanya ahli hikmah. Kalau ulama itu berdasarkan belajar, dia belajar agama tekun, sehingga dia mengetahui halal haram, sehingga dia mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Kalau ahli hikmah diilhamkan oleh Allah berdasarkan ketakwaan. Nah, itu namanya hukama. Para ahli hikmah, para ulama, kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Jadi fungsi telinga yang paling besar diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan majelis-majelis taklim. Sekarang ini majelis taklim ada yang baik, ada yang nggak baik. Ya kita pilih yang baik saja. Contohnya yang nggak baik adalah di majelis taklim gurunya mengumpat, di majelis taklim gurunya menyebut goblok. Nah, itu ciri yang kurang baik. Meskipun ada manfaat-manfaatnya, tapi kalau kita milih yang lebih baik lagi, yang tidak ada umpatan-umpatan, lebih bagus lagi, hadirin sekalian. Min solihi ibadillah, dari orang-orang soleh berupa hamba-hamba Allah. Jadi mendengarkan perkataan para ulama dan hukama, yaitu orang-orang soleh daripada hamba-hamba Allah, itu ucapannya insya Allah baik, itu insya Allah ucapannya berguna untuk kita amalkan, hadirin sekalian. Ini telinga, fungsi telinga yang paling utama. Intinya mendengarkan nasihat. Nasihat itu berupa Al-Quranul Karim, hadis Rasul, perkataan ulama. Wa yastafidu bidzalika suluka sabili mardatillahi. Dengan demikian seseorang akan mendapatkan manfaat tata cara jalannya menuju keridhaan Allah. Jadi tahu yang harus dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah itu apa? Taunya lewat mendengarkan pelajaran-pelajaran. Karena tujuan umat Islam adalah mardotillah, keridhaan Allah, bukan yang lain. Jadi tujuan hidup kita ini mardotillah, keridhaan Allah. Kita bekerja untuk keridhaan Allah, kita beribadah untuk keridhaan Allah. Jadi bukan dunia tujuan kita, bukan duit tujuan kita. Duit itu alat, rumah itu alat,
fasilitas dari Allah itu alat untuk mencapai keridhaan Allah. Maka tujuan kita keridhaan Allah. Dengan kita menggunakan telinga kita dengan baik, kita mendapatkan jalan, tahu jalannya untuk mencapai keridhaan Allah. Wa yantafi'u biha fi ma'asyihi, dan juga bisa bermanfaat mendengarkan pelajaran untuk mendapatkan kehidupan dunianya. Jadi mendengarkan pembicaraan orang itu pun bermanfaat buat kehidupan diri kita. Jual beli aktivitas sehari-hari itu memerlukan mendengarkan dengan telinga. Maka itu pun hal yang mubah yang dibolehkan. Alladzi yasta'inu bihi ala ma'adihi, dan itu juga bisa bermanfaat buat tempat kembalinya yaitu akhirat. Jadi untuk keperluan dunia kita dengarkan juga boleh, untuk keperluan akhirat kita dengarkan pelajaran-pelajaran juga boleh. Hadirin sekalian, akni yang saya maksudkan dengan kata zalika adalah al-udhunu, telinga. Jadi dengan telinga kita bisa mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Ini nikmat Allah yang besar. Bisa bayangkan kalau kita tuli tidak mendengar, maka kita tidak banyak bisa berbuat. Jadi orang akan berapapun dibayar untuk kesembuhan kesehatan, diantaranya adalah telinga. Maka telinga adalah nikmat Allah yang kita gunakan untuk menunjang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asghabiha ila istima'i ma harramallahu alaihi, jika seseorang mendengarkan, jika seseorang menggunakan untuk mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya, apa itu? Min kirbin, berupa berdusta, mendengarkan omongan dusta, wa ghibatin, ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wa kalamin qabihin, perkataan kotor, faqad kafara, maka sungguh orang itu telah ingkar an nikmata, terhadap kenikmatan, walam yashkurha, dan tidak bersyukur kepada Allah. Kita punya telinga digunakan buat dengerin ghibah, maka dia telah ingkar terhadap nikmat Allah. Dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Kalau tidak bersyukur bisa saja dicabut oleh Allah nikmat anugerah mendengarnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Fa innahu li'annahu qad istamalaha fi ghairi ma khuliqat lahu, karena orang tersebut telah mempergunakannya tidak sesuai dengan fungsi telinga itu diciptakan. Jadi fungsi telinga itu diciptakan sudah dijelaskan tadi, untuk mendengarkan kalam Allah, hadis Rasul, perkataan ulama, atau ucapan yang baik-baik, atau urusan-urusan dunia tetapi yang bermanfaat. Itulah gunanya telinga, hadirin sekalian. Kita ingin hafal Quran, hadirin sekalian, tidak harus menghafal, dengerin aja murotal di YouTube, diulang lagi, dengerin lama-lama hafal, hadirin sekalian, tanpa harus menghafal. Saya dulu waktu kecil hafal lagu-lagu zaman dulu, bukan ngapalin lagu-lagu zaman dulu, tapi tiap tetangga dengerin nyetelnya lagu-lagu itu, yang sampai sekarang masih hafal meskipun nggak pernah ngapalin, hadirin sekalian. Lagu-lagu jadul itu, hadirin sekalian, tetangga nyetel itu, tetangga nyetel ini, lama-lama hafal. Jadi kemampuan kita ingin menghafal Quran dengan telinga saja bisa, hadirin sekalian. Dengarkan kita ulang-ulang, maka ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk mendengarkan dusta, ghibah, dan perkataan buruk. Kalau ada teman lagi ghibah, lalu abaikan. Atau kalau bisa kita pulang, hadirin sekalian. Yang repot adalah ghibahnya di rumah kita. Nah itu yang, kalau itu langsung kita tegur, ini udah ghibah, nggak baik gitu. Tapi kalau di luar rumah kita, gampang solusinya. Permisi dulu ya, saya ada keperluan. Jawab aja, ada keperluan, udah selesai. Keperluan tuh apa saja? Tidur aja keperluan, istirahat keperluan, nggak usah didetailkan keperluannya.
nanti bohong takutnya. Maaf, saya permisi dulu, ada keperluan. Udah selesai, kita tinggalkan hadirin sekalian. Itu menghindari ghibah hadirin sekalian. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali berkata, semoga Allah meridhai Imam Ghazali, wala tadhunanna annal isma yahtassu bihil qailu. Janganlah kamu menyangka bahwa yang berdosa itu hanyalah yang mengucapkan, dunal mustami'i, bukan yang mendengarkan. Jadi jangan kamu sekali-kali menyangka bahwa yang berdosa itu yang mengucapkannya saja, bukan, tetapi yang berdosa mengucapkannya lebih besar, tapi yang mendengarnya pun berdosa hadirin sekalian. Jadi mengucapkan itu berdosa, dosanya lebih besar karena yang dengerin banyak. Tapi yang mendengarkannya pun ikut berdosa hadirin sekalian. Ini kata Imam Ghazali, janganlah kamu menyangka bahwa dosa itu khusus kepada pembicara, bukan kepada pendengar. Fa innal mustami'a, karena sesungguhnya orang yang mendengar, syarikul qaili, sekutu, teman orang yang mengucapkan. Misalkan ada orang yang mengucapkan, nggak ada yang dengar, nggak jadi ghibah hadirin sekalian. Ya, dia ngomong sama tembok, maka itu bukan ghibah. Ghibah itu kalau sudah ada yang mendengarkan, terjadilah itu ghibah. Berarti orang yang mendengarnya pun ikut berdosa hadirin sekalian. Wa huwa ahadul muhtabaini. Dia adalah salah satu dari orang yang berghibah. Ghibah itu terjadi kalau ada yang mengucapkan dan ada yang mendengarkan. Dia mendengarkan ikut dosa, yang mengucapkan sangat berdosa hadirin sekalian. Kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur kita permisi, lalu sambil jalan kita istighfar hadirin sekalian. Kalau kita nggak bisa permisi, kita nggak bisa permisi, sebetulnya bisa. Ya tinggal kita paksain diri kita aja. Kita kan biasanya nggak enak, padahal itu perlu ditinggalkan menurut agama hadirin sekalian. Ya kalau benar-benar nggak bisa, misalkan di bangku sekolah gurunya ghibah, kok nggak bisa hadirin sekalian, maka kita pura-pura mendengar hadirin sekalian. Kita negur nggak bisa karena dia guru, maka pura-pura mendengar saja hadirin sekalian. Nah itu, lalu sambil istighfar, itu solusi tentang ghibah hadirin sekalian. Intaha, selesai perkataan Imam Ghazali. Sedikit lagi, fal mustami'u, orang yang mendengarkan, ilal khairi syarikun, orang yang mendengarkan kepada kebaikan adalah syarikun, sekutu atau teman, fi sawabihi, di dalam pahalanya. Orang yang mendengarkan kebaikan dapat pahala kebaikan. Wal mustami'u ila syarri, dan orang yang mendengarkan pada keburukan, syarikun, adalah teman, fi ismihi, di dalam dosanya. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Jadi orang yang mendengarkan kebaikan dia akan mendapatkan pahala, dan orang yang mendengarkan keburukan dia juga akan mendapatkan dosa, dan bukan hanya yang mengucapkannya saja, tetapi yang mendengarkan juga bisa mendapatkan pahala maupun dosa. Jadi oleh karena itu, pelihara telinga kita. Apa-apa yang kita dengar itu masuk jadi pikiran. Yang kita dengarkan terus yang buruk-buruk, maka otak kita, hati kita menjadi buruk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.